Yang lain kalau udah siap bisa kasih kode apa gitu atau siap ngomong biar nggak usah saling tunggu. Dia langsung mulai. Oke, sebelumnya teman-teman, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Siapakah itu? Oke, malam ini mau sharing tentang customer service excellence. Ini kebetulan saya sendiri yang susun. Ini rangkuman dari beberapa coaching dan pelatihan khusus CS. Dan saya juga mau merekomendasikan beberapa coach yang ini penjelasannya mudah dipahami, terus langsung mencontohkan sendiri, bukan cuma teori, yaitu Coach Mufti atau Ustadz Mufti dan Bunda Aning dan juga Coach Bahtiar Bahari. Ini yang paling saya ngefans ini, Bahtiar Bahari. Penjelasannya keren banget. Nanti teman-teman juga bisa searching tentang beliau. Oke, sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini saya mau ngecek dulu mindsetnya teman-teman. Tapi teman-teman harus interaktif dulu ya. Mikrofonnya dibuka, terus dijawab. Ini ada pilihan antara perempuan cantik tapi kurang pintar, ada perempuan pintar tapi biasa aja, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Bisa ditulis di kolom chat. Pintar tapi biasa aja. Oke. Perempuan cantik tapi pintar. Oh iya. Sayang sekali pilihannya cuma ada 2. Tapi nggak apa-apa ya, menciptakan pilihan sendiri. Oke, ada lagi pekerjaan berat gaji besar atau pekerjaan mudah tapi gaji standar. Silahkan teman-teman pilih. Gaji standar. Oh, pekerjaan mudah tapi gaji standar. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi. Atasan galak tapi mudah naikin gaji, atasan ramah tapi pelit. Silahkan dipilih. Atasan galak tapi mudah naikin gaji. Nih, mendaki gunung atau berjemur di pantai? Mati lampu. Berjemur di pantai. Customer bawel atau customer diam tapi ngedumel di belakang? Ngedumel apa ya, Mbak? Bawel. Ngedumel, nggak tahu ngedumel? Enggak. Apa yang ngedumel? Ngomongkeun. Ngeluh di belakang. Ini Oke. Kalau ini sebenarnya bukan tugas atau pilihan benar atau salah. Teman-teman harus pilih yang mana yang benar, terus yang salah yang mana, bukan ya. Tapi ini hanya ngecek aja teman-teman. Kira-kira pilih yang mana. Kalau pilihan bebas sih, yang mau yang mana aja monggo. Cuman mau ngecek aja. Ternyata ini begini, ternyata itu begitu. Intinya begitu. Oke, karena pilihan kita itu semuanya tergantung sama mindsetnya kita. Nah, apa hubungannya sama customer service? Tentu ada korelasi ya antara mindset sama customer service ini. Karena, apa sih mindset itu? Nah, mindset itu adalah cara pandang yang ada korelasi sama perilaku. Jadi mindsetnya kita itu nanti akan berpengaruh sama yang kita lakukan. Seperti kita lakukan ini, aliran Bu, sinyal hilang. Oke, yang nggak hadir ternyata lagi mati lampu. Katanya sinyalnya hilang. Nggak apa-apa. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang kita bahas, teman-teman juga kayaknya udah tahu banget tentang mindset ini ya.
karena ini juga beberapa kali dibahas sama coach kita, Coach Mufti, yang mana mindset ini nanti akan melahirkan sebuah attitude yang nanti akan menjadi kebiasaan kita, terus akan menjadi apa yang kita lakukan atau kelakuan kita gitu ya. Terus nanti akan menjadi kalau kemarin kita bahasnya itu akan menjadi sebuah nasib gitu ya, itu ujungnya. Tapi sebelum nasib itu tentu ada kelakuan atau action kita yang nantinya akan menunjukkan performa kita bagaimana atau nilai diri kita itu seperti apa. Nah, ini juga berhubungan dengan customer service. Kenapa? Karena service itu bukan hanya sekedar ini deh, nanya dulu. Kalau menurut teman-teman, service itu apa sih? Pelayanan. Oke, pelayanan. Yang lain? Jasa apa? Pokoknya jasa. Oke. Jadi service juga tergantung sama mindsetnya kita ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, itu tergantung sama mindsetnya kita. Jadi teman-teman silahkan pilih tata ulang mindsetnya agar hasilnya juga baru lagi. Mindset yang kemarin pasti hasilnya ya begini, sekarang ini kayak gini kita. Itu hasil dari mindset kita yang sekarang. Teman-teman kalau misalkan mau hasil yang baru, coba cari cara pandang yang lain. Tata ulang mindsetnya. Gitu. Nah, tadi yang bilang service itu adalah pelayanan ya. Service itu pelayanan. Oke. Kita semua setuju ya, service itu pelayanan. Nah, tapi ternyata bukan hanya sekedar pelayanan, namun service adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah bagi pihak lain. Kalau misalkan service itu adalah hal yang seluas ini, ternyata bukan hanya sekedar melayani customer, terus dia tanya kita jawab, dia mau kita kasih. Bukan hanya sekedar itu, tapi maknanya ternyata lebih luas ya. Servis itu ternyata ada servis untuk diri sendiri, ada servis untuk keluarga, untuk anak, untuk orang tua. Nah, ada juga servis yang profesional, seperti ini salah nulis nih, family love harusnya. Professional care, misalkan ya jasa kita yang kita berikan. Misalkan professional care service ini kayak misalkan dokter, terus bahkan kita sendiri ya, kita melayani pembelian produk, terus konsultasi lambung, ini adalah professional service. Nah, ternyata service juga adalah bagian dari soft skill. Soft skill ini kan ada, teman-teman tahu soft skill ya? Ya, lawan dari hard skill. Misalkan hard skill itu adalah yang kita bisa dapat dari sekolah-sekolah. Misalkan bisa nyupir, bisa nulis, bisa ngiklan. Itu hard skill. Kalau soft skill ini, mindset itu soft skill. Terus service juga soft skill. Soft skill itu tidak berkaitan dengan pendidikan, namun tetap bisa dipelajari. Misalkan nih, orang S1, tapi misalkan buang sampahnya sembarangan. Beda dengan yang hanya lulusan SMP, tapi mau buang sampah sembarangan tuh kayak dia tuh ragu gitu. Nah, intinya yang si SMP itu karena dia buang sampahnya kan nggak mau sembarangan. Nah, berarti udah jago soft skill di servisnya tuh, servis untuk lingkungan, servis untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Beda dengan yang S1, buang sampah aja sembarangan. Nah, itu dia nggak menguasai soft skill berarti. Seperti itu. Nah, ini dari servisnya aja ya, kita lanjut ke customer. Oh iya,
Ini kemarin janjinya mau bahas apa ya? Mau bahas tentang hot market ya, secara gratis, hot database secara gratis, atau database apa kemarin tuh lupa lagi. Intinya menguangkan database ya intinya. Tapi sebelum ke sana ternyata kita perlu menguasai ini dulu, customer service excellence. Untuk basicnya ya, untuk fundamentalnya, untuk fundamental WhatsApp marketing kita tuh harus benar-benar menguasai customer service excellence. Oke, tadi sudah kita bahas service-nya, sekarang kita bahas customer-nya, customer service. Nah, customer ini adalah hampir semua orang adalah customer ketika menggunakan suatu produk maupun layanan. Nah, ternyata customer ini ada dua, teman-teman. Customer internal dan customer eksternal. Nah, kalau customer internal itu adalah orang-orang yang ada di satu perusahaan bersama kita, tapi beda divisi. Misalkan ada divisi packing, butuh divisi yang lain, misalkan divisi admin yang apa namanya itu, input data pengiriman ya. Nah, ada juga customer eksternal. Customer eksternal itu adalah mereka yang masyarakat di luar yang membutuhkan produk kita. Nah, ini adalah customer internal kita ya, tim lain dari satu perusahaan yang saling bergantung untuk membutuhkan produk dan layanan. Tim 1, tim 2, misalkan divisi packing, divisi IT, misalkan kayak gitu. Terus misalkan divisi admin atau CS yang misalkan dia sedang melayani customer, tapi si customernya itu bertanya tentang IT. Kan otomatis si adminnya itu pasti tanya orang IT. Orang IT ya gitu ya. Nah, kalau customer eksternal adalah masyarakat luar yang membeli produk kita, yang tidak tahu menahu sistem di perusahaan kita tentunya. Nah, itu teman-teman saya bahas secara cepat karena nanti mungkin langsung praktek aja untuk yang database hotnya itu, cara mendapatkan database hotnya ya. Nah, balik lagi ke mindset. Soal mindset yang tadi di awal ya. Jadi kita itu sebagai CS tentu harus memiliki mindset service, yaitu membuat layanan yang baik untuk pelanggan. Jadi benar-benar service itu adalah hal yang melekat, yang menjadi kebiasaan, yang menjadi sebuah budaya atau perilaku yang benar-benar sudah terbiasa dengan kita gitu intinya. Jadi bukan sebuah pekerjaan, tapi benar-benar yang service itu adalah sebuah attitude intinya yang melekat sama kita gitu. Baik itu service terhadap siapapun, misalkan kepada diri kita atau ke teman kita atau ke keluarga kita, yang ke customer pun nanti tuh akan secara otomatis berjalan begitu saja gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari customer service excellence. Ini pola pikirnya, cara pandangnya ya. Cara pandang yang kita harus lakukan adalah berpikir bahwa si customer itu adalah fokusnya kita, fokus utama kita. Jadi bukan produknya kita, tapi bukan produk kita, bukan juga gaji kita, bukan penghasilan kita ataupun perusahaan kita. Jadi kita benar-benar mengelola si customer. Customer ini maunya apa gitu. Kita sediakan solusinya. Jadi fokusnya itu customer. Jadi selalu berbicara atau mengutamakan kebutuhan customer. Intinya seperti itu. Bicaralah dari sudut pandang customer. Kebutuhannya apa, yang dia mau apa. Bukan yang penting kita keluar produk, yang penting ada penjualan, yang penting kita untung, bukan begitu ya. Tapi benar-benar memfokuskan bahwa si customer ini adalah fokusnya kita, fokus utama kita.
Nah, teman-teman juga harus berpikir ini ya, customer membayar seluruh gaji yang kami terima. Jadi, di satu perusahaan, yang bayar gaji kita itu siapa? Ya tentu perusahaan dong. Ya, tapi kita juga harus tahu perusahaan ada penghasilan itu tentu dari customer. Jadi teman-teman langsung aja berpikir, oh ada customer berarti ada gaji. Ada customer berarti ada pekerjaan untuk kita. Ada customer berarti kita bisa jalan di perusahaan ini, bisa kerja. Perusahaan ini tuh benar-benar asetnya itu customer gitu. Nah, untuk customer service excellence ini juga mengutamakan tentang kepuasan pelanggan. Atau kemarin kita bahas itu di marketing metode flywheel ya. Jadi menomorsatukan kepuasan pelanggan. Ini ada materi yang kelewat, yaitu tentang hierarki customer. Kalau hierarki customer itu semacam apa ya, semacam paneling, semacam semacam tangga kepuasan yang misalkan nih hierarkinya dari awal itu yang biasa aja, terus yang keduanya itu rata-rata, yang ketiganya itu sesuai dengan ekspektasi si pelanggan. Nah, yang keempat ini adalah surprise. Jadi lebih dari ekspektasinya si pelanggan. Nah, jadi mindset yang terakhir itu contoh mindset ya. Contoh mindset yang mungkin ini juga langsung dicontoh bagus. Nih, ini mindset service yang baik dan benar ya. Saya akan memberikan pelayanan terbaik. Saya pasti akan melakukannya dengan sepenuh hati, terlihat dari gerakan dan ekspresinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pusing soal customer, kan customer itu orangnya pasti heterogen ya. Ada yang karakternya pemarah, rewel, dia hal sedikit aja jadi ngamuk-ngamuk, terus dia baperan atau suka bercanda malah. Nah, teman-teman harus tetap profesional, tetap memberikan yang terbaik. Itu mindset dari CS Excellence. Sampai sini ya teman-teman, ada pertanyaan atau mau dilanjut dulu? Dilanjut dulu berarti ya. Oke, kalau sudah dengan mindset service mindset yang tadi itu akan menjadi sebuah corporate culture atau budaya perusahaan yang nanti itu akan melekat. Nah, yang namanya perusahaan, tidak ada perusahaan bagus yang CS-nya jelek. Otomatis semua perusahaan bagus pasti CS-nya juga bagus. Kenapa? Karena memang CS ini adalah wajah dari perusahaannya, adalah wakil dari perusahaannya, adalah penyampai pesan, adalah orang yang menyampaikan visi misi, menyampaikan isi perusahaannya, maksud dan tujuannya perusahaan itu kayak gimana sih gitu. Itu yang akan menyampaikan ke masyarakat atau ke customer, itu adalah customer service. Jadi teman-teman mesti berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan, karena ketika citra buruk admin terbongkar sama customer, otomatis dia itu akan mengecap perusahaannya itu jelek, seperti itu, kurang bagus. Nah, jadi pada kesimpulannya, service excellence ini adalah fundamental marketing. Yang di sini kita bahas marketingnya itu fokus ke WhatsApp ya, karena kita adalah CS, yaitu memberikan pelayanan terbaik, peduli pada pelanggan, dan tujuan utamanya kita itu memfasilitasi, memudahkan, dan mencapai kebutuhan dalam mewujudkan kepuasan pelanggan sehingga mereka menjadi loyal. Nah, yang harus digarisbawahi,
adalah kata-kata ini ya, peduli, layanan, memudahkan, kepuasan, dan loyal. Jadi ini itu satu visi misi ya, CS Excellent itu satu visi misi dengan flywheel marketing. Yang sebelumnya kita bahas tentang funneling, PS, flywheel marketing. Nah ini sudah satu visi misi sebenarnya, sudah satu jalan. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah menguasai CS Excellence, insya Allah akan mudah untuk mengelola database yang hot tadi itu ya. Nah, tapi ini perlu diperhatikan teman-teman. Nih, tanda seru ya. Mungkin ini lebih tepatnya disampaikan kepada HRD atau kepada pengelola atau mungkin ada manajemen. Pelayanan baik itu tidak berarti mengorbankan keselamatan yang lebih penting. Mengikuti situasi dan tetap harus berhati-hati. Sumber uang memang dari pelanggan eksternal, tapi untuk memberikan layanan yang baik, layanan internal juga harus diperhatikan. Dengan menyelesaikan masalah internal, layanan konsumen juga akan teratasi. Nah, kalau misalkan nih teman-teman misal admin ribut sama tukang packing, terus ketika ada konsumen, apa bisa langsung baik-baik aja? Bisa aja kan nanti si tukang packing gini, balas dendam nih, yang closing admin ini, berarti jangan dikirim dulu karena dia nyebelin, misalkan kan kayak gitu. Ini misalkan karena di tempat kita nggak mungkin kayak gitu, insya Allah semuanya soleh dan soleha ya. Cuma ini hanya misalkan aja. Nah jadi intinya semua permasalahan itu kan dimulai dari dalam ya. Jadi beresin dulu dalamnya, insya Allah luar juga bisa cantik, bisa manis, bisa bagus gitu. Nah, perhatikan juga kesejahteraan staf atau alat bantu atau dukungan produk. Jadi insya Allah pelayanan customer service juga bisa bagus, bisa mulus, bisa keren. Kalau misalkan alat bantu atau dukungan untuk promosi dan melayani itu ada gitu ya, dan bagus misalkan. Walaupun misalkan belum ada, tapi insya Allah untuk CS Excellence ini dia bisa mengatasi ini ya. Sementara ini pasti bisa mengatasi ini, walaupun jangan ngandelin CS juga gitu. Jangan 100% ngandelin CS. Intinya harus kerjasama ya. Dari pihak pengelola sama CS tentu harus saling dukung. Karena CS nggak mungkin bisa berdiri sendiri, nggak independen gitu. Tapi benar-benar harus saling bekerja sama. CS begitu gitu, dan dari dalamnya juga bisa ngandelin CS, CS juga bisa ngandelin orang dalamnya gitu. Intinya saling kerjasama. Oke. Service Excellence adalah fundamental dari WhatsApp marketing ya. Jadi kita langsung akan membahas. Ini kayaknya kecepatan deh, perasaan tadi bikin materinya itu beberapa hari, tapi ini pas ngejelasinnya kayaknya ada yang kelewat deh. Tapi nggak apa-apa lah, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan aja ya. Karena kayaknya memang ada materi yang kelewat. Oke, dari CS Excellent kita langsung ke WhatsApp karena fokus kita di WhatsApp. Oh iya, teman-teman kan kemarin itu ada beberapa yang belum running, terus mungkin kalau yang udah closing rate-nya udah tinggi, mungkin bingung lagi mau closingin siapa gitu ya. Nah itu teman-teman bisa follow up lagi orang-orang yang kemarin udah closing, ditanya reaksinya gimana, terus kesan atau reaksi dari produknya gimana, terus sekarang keadaannya gimana, intinya di follow up. Jadi follow up itu bukan cuma memfollow up yang belum kita closingin, tapi benar-benar memfollow up yang sudah kita closingkan. Nah, dari situ kalau misalkan reaksinya bagus, bisa ditawarkan kembali. Kalau misalkan masih ada nih ternyata, nah mungkin kita bisa lakukan cross-selling atau menawarkan produk yang lain ke orang tersebut. Atau misalkan juga bisa minta referensi, mungkin ada orang atau teman yang sama-sama lagi mengalami hal yang sama, yang mungkin membutuhkan produk ini,
minta tolonglah direferensikan, atau mungkin kita bisa minta kontaknya untuk kita mereferensikan sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut ke database-nya ya, database yang mau kita incar. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah untuk database yang sudah ada ya dari ADP, yang kemarin-kemarin, baik sudah closing ataupun belum closing. Kalau closing ingat ya, itu masih database ADP, jadi bisa langsung dilaporkan dengan database ADP. Nah, yang mau saya bahas selanjutnya adalah database yang baru. Maksudnya kita cari sendiri yang insya Allah itu temperaturnya panas atau hot. Kalau nggak panas pun hangat deh, warm database. Nah, walaupun pada kenyataannya temperatur itu nggak mutlak ya. Bisa jadi database yang tadinya panas, itu bisa menjadi hangat bahkan menjadi dingin. Kalau kita merawatnya ya asal-asalan. Gitu. Yang begitupun yang dingin ya tentu bisa jadi hangat dan bisa jadi panas. Nah, yang dibahas di sini adalah kita langsung mencari database yang panas. Yang benar-benar kalau ditawarin tuh bakal closing gitu. Nah, tentukan dulu target marketnya. Kita mau jualan apa? Misal kita mau jualan asam lambung. Berarti target marketnya adalah orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, atau MAH kronis. Itu ya. Oh, yes. Nah, teman-teman, dari si target market ini kita analisa dulu. Ini ya, analisa. Kalau misalkan analisa ini sebenarnya sudah dilakukan sama advertiser ya. Sama advertiser untuk iklan yang kemarin. Tapi karena ini kita iklannya via WA, iklan yang gratisan, cari database yang gratisan, tentu kita harus analisa sendiri. Misalkan kita analisa kompetitor kita, harus tahu juga ya, harus tahu misalkan kan lagi berseliweran iklan-iklan di Facebook yang produknya bahkan lebih murah daripada produk kita, mungkin database-nya sekitar harganya itu di bawah dari 100. Nah, kita juga harus analisa itu. Kok harganya bisa segitu, terus manfaatnya apa, terus keunggulannya dia apa. Nah, dari situ kita bandingin sama produk kita. Kalau misalkan teman-teman pasti sadar ada harga, tentu ada kualitas. Nah, teman-teman harus menguasai banget produknya kita. Apa sih keunggulannya? Apa yang bisa kita banggakan, kita omongan ke customer secara pul-pulan gitu ya. Terus kita juga bisa mempelajari dari kebiasaan-kebiasaan customer kita. Kalau misalkan targetnya udah jelas, kita harus tahu kebiasaan mereka tuh apa. Misalkan nih, saya dapat info kemarin untuk kebiasaan orang-orang yang terkena asam lambung. Itu kan mereka itu banyak khawatir. Terus mudah takut. Itu juga karena pengaruh dari penyakitnya ya tentu. Tapi itu bisa menjadi sebuah kebiasaan mereka ketika mereka dapat info nih, makan itu bisa bikin kambuh misalkan. Nah, mereka kan jadi takut tuh. Terus ujung-ujungnya mereka tuh susah makan karena pilih-pilih makanan. Pilih-pilih makanan. Terus mereka juga sedikit-sedikit ada info obat baru. Obat ini, obat itu, berobat ke sini, berobat ke situ. Mereka tuh pengen, apalagi kalau misalkan lagi kambuh ya. Kalau lagi kambuh mahnya itu mereka tuh pengen nyoba terus karena mereka tuh pengen yang ketika dikonsumsi obatnya mereka langsung mendingan gitu, langsung terasa efek obatnya. Jadi kebiasaan mereka tuh ingin selalu mencoba obat yang baru. Ketika ada ide dari situ mereka mau langsung coba. Ya tuh itu kan karekan kita masuk di tahun nanti.
Nah, itu salah satu contohnya ya, teman-teman bisa screenshot. Ini untuk bahan analisnya teman-teman, menganalisanya teman-teman ini. Dari mulai menganalisa produknya, menganalisa targetnya atau orangnya, kira-kira orang yang mah itu biasa ngapain aja, biasanya kenapa gitu. Terus juga ada yang kebiasaan ketika mereka kambuh itu emosinya meledak-ledak gitu ya. Jadi jangan heran ketika teman-teman ngadmin nanti tiba-tiba ada yang sensitif banget, terus ada yang langsung marah-marahin. Biasanya itu mereka lagi kambuh, kan kambuhnya itu nggak langsung parah ya. Mereka itu ada yang hanya panas atau ya intinya gejala yang ringan-ringan lah. Gejala yang ringan-ringan itu juga memicu emosi mereka yang meledak-ledak. Nah, ini juga salah satu cara memahami psikologi customer ya. Teman-teman bisa searching, cari tahu dari orang-orang terdekat, terus pahami mereka, lihat-lihat, perhatikan mereka ketika mereka punya asam lambung, pasti ada sesuatu yang menonjol dari mereka. Beda dari biasanya gitu ya. Nah, ini pembahasan yang paling hot untuk malam ini, yaitu tentang database yang akan kita cari secara mandiri tanpa meta ads, karena kebetulan kita belum dapat jodoh ADP yang kenceng gitu ya. Karena ini berbeda dari produk-produk sebelumnya yang soft selling, ini kan hard selling. Jadi mungkin adalah hal baru juga untuk para advertiser kita. Kebetulan juga lagi gacor-gacornya asam lambung di luaran sana, banyak iklan yang menjadi kompetitornya kita. Tentu ini juga berpengaruh ya sedikit banyaknya dengan para advertiser kita. Nah, kita bisa menggunakan cara-cara yang organik atau yang gratisan tanpa menggunakan budget iklan. Salah satunya karena tadi keburu jam 19.30, ini juga susunannya belum beres. Yeay, gratis. Nah, ada 2 yang media yang bisa kita sasar. Yang pertama adalah Facebook group, komen dari iklan kompetitor. Yang kedua adalah grup WhatsApp. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Apa Anum? Anum yang mau nanya? Boleh. Belum ya Mas Ruby ya? Ya, belum. Ini maksudnya belum nanya itu teman-teman belum terlalu nyimak atau emang masih aman-aman aja, paham atau bahkan belum paham sama sekali? Paham, Kak. Paham ya? Wah, keren. Oke. Nah, dari gambaran sini teman-teman ada gambaran Facebook group, komen kompetitor atau grup WA? Mungkin ada gambaran, bisa mencoba untuk dibantu menjelaskan? Atau teman-teman ada pemandangan lain nanti yang tinggal saya perjelas? Sudah bisa menebakkah ini bagaimana? Yang grup WhatsApp itu yang mencari data dari Google itu ya? Iya, betul. Grupnya. Ada lagi yang lain? Mungkin dari iklan seperti Nutriflash kayak gitu, Freshmas itu yang komen-komen kan berarti mereka orang-orang yang juga gitu. Iya, betul. Berarti teman-teman sedikit banyak sudah paham dan sudah tahu sebenarnya ya. Tapi mungkin belum dilakukan atau sudah ada yang melakukan sebelumnya. Oke.
mungkin yang lagi yang belum running atau yang bingung merasa kehabisan database, teman-teman bisa langsung praktek ini, dan ini juga sudah saya praktekkan. Alhamdulillah efektif karena apalagi yang ini nih, grup WhatsApp. Yang ini itu efektif ya, karena ketika kita masuk ke grup asam lambungnya itu, orang-orang yang di sana itu ternyata memang asam lambung. Kecuali adminnya ya, saya agak kesulitan untuk PDKT dengan admin grup asam lambung karena mungkin mereka juga sudah punya produk sendiri gitu. Tapi yang ini juga kompetitor sama Facebook group sesuai targetnya kita. Sama ini pernah saya lakukan untuk yang manjadawa jodoh, untuk yang cari jodoh, saya pernah komen-komen di Facebook group. Namun kesulitan karena yang targetnya itu kan cowok, sedangkan Facebook saya profilnya cewek. Nah, kesulitannya di situ. Karena ujung-ujungnya ya kita yang digodain. Tapi ketika saya alihkan ke Mas Ruby, waktu itu langsung closing ya Mas Ruby ya. Oh ya. Nah, itu kan saya nyari juga dari Facebook group. Saya cari dari grup, tapi ketika orangnya serius, dia itu benar-benar langsung closing lah, intinya kayak gitu. Tapi jangan lupa kita penjelasannya juga harus jelas dan real banget gitu, harus mudah dipahami sama mereka, harus ngerti dan ada testimoni tentunya. Ini sebenarnya market yang sudah panas ya, karena mereka sudah tergabung, sudah bergerombol-gerombol dengan golongannya masing-masing, yang itu adalah tujuannya kita gitu. Enggak mendadak nyari orang-orang yang dingin yang bahkan belum tahu asam lambung itu apa, tapi benar-benar dia itu bahkan sudah merasakan asam lambung dan mungkin ada juga yang sudah sembuh gitu. Nah, salah satu contohnya ini ada grup solusi sembuh GERD asam lambung. Nah, di dalamnya juga memang orang-orangnya sudah ada yang bercanda-bercanda dan lain-lain. Tapi itu juga intinya sudah seperti keluarga gitu ya. Ternyata saya cek, ini di sini ada juga orang yang sudah masuk ke database-nya. Ini nih, HS Jehanpur 24 9. Ini nggak tahu database siapa, tapi ini punya Mas Purwanto kan. Nah, berarti ini orang-orang yang sudah benar-benar panas sangat. Kita tinggal japri, kita tinggal tawari produknya kita. Tapi tentu jangan, ya kalau mau langsung boleh. Tapi kalau misalkan mau jalur PDKT dulu juga bagus. Teman-teman bisa japri satu-satu, atau mau misalkan di broadcast, misalkan disimpan dulu nomornya, mau secara otomatis atau manual juga bisa. Nah, untuk cari grupnya ini ternyata nggak usah ribet-ribet. Kalau dulu kan harus pakai link apa gitu ya. Nah, ternyata diklik dicari manual juga bisa. Misalkan kita cari grup WhatsApp asam lambung. Ini masih muncul ya? Soalnya pindah layar. Masih. Nah, di sini juga banyak, bahkan kemarin itu ada yang langsung merujuk ke grup link grup yang benar-benar pas saya nyari di HP ya. Pas saya nyari di HP itu, aduh, pas nyarinya di HP itu langsung munculnya banyak, malah lebih enak, langsung diklik langsung masuk grupnya. Nah, kalau teman-teman yang punya laptop bisa nge-save otomatis nomornya, langsung sekaligus kita simpan ke Excel, terus kita convert ke CSV, langsung di-convert lagi ke Google Kontak. Itu lebih simpel kalau punya laptop. Tapi kalau nggak punya laptop, teman-teman bisa japri manual juga, itu nggak terlalu berat, teman-teman. Tetap bagus. Bisa cepat juga. Kemarin saya punya admin satu di sini. Kemarin baru japri satu grup.
closingnya baru satu karena memang masih belajar dan belum terlalu saya perhatiin ya, itu masih dia otodidak sendiri, dan alhamdulillah closing satu kemarin dari satu grup. Pas sekali chat ya, itu sekali chat. Karena ternyata kita butuh beberapa kali chat misalkan untuk pendekatan. Nah, untuk pendekatan ini bisa pakai tekniknya Mas Ruby. Biasanya beliau itu bagus di pendekatan sama Mbak Rahayu ini, lumayan untuk pendekatannya bagus banget. Karena sudah senior ya. Jadi bisa intip-intip cara ngadmin Mas Ruby sama Mbak Rahayu untuk yang apa namanya itu, slow closing gitu. Maksudnya apa ya, soft selling lah intinya kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan di laptop kayak gini, teman-teman bisa khusus atau nanti saya langsung kasih link cara nge-save nomor otomatis. Nah, ini nih teman-teman, ini linknya. grup WA solusi cepat GERD anxiety asam lambung kronis. Kita masuk saja sini. Ini benar-benar target market yang panas loh teman-teman, tinggal kita rajinnya aja. Kemarin juga saya pas pulang ke sini karena budgetnya belum turun-turun ya, akhirnya saya berpikir karena saya harus tetap mendapatkan database, saya melakukan ini, WhatsApp marketing. Kita cari-cari grup, kita simpenin nomornya, kita japri, dan itu bagus. Tapi ini hati-hati untuk japrian pakai nomor baru atau broadcast pakai bot. Itu kan sangat tinggi resikonya, bakal langsung langsung diblokir kalau pakai bot. Nah, makanya itu kita itu lebih baik pakai manual aja. Kalau manual si WhatsApp-nya itu mendeteksinya itu sebagai orang gitu. Tapi kalau di sini agak lemot gitu. Nah, untuk yang masih menggunakan hanya HP, belum ada WA pun ini tetap dilakukan ya, walaupun hanya japri dulu satu persatu, tapi nggak apa-apa. Ini tuh udah panas, udah tinggal praktek aja. Kita bikin template-nya, kita kirim ke nomor ini, nomor itu. Kayak kita dapat grup baru aja, terus kita ibarat kata lagi running ya kan. Teman-teman sampai sini paham ya? Cara cari grupnya di apa namanya, di Google itu gampang sekali ya. Tinggal ketik di Google-nya aja, ini sih Google-nya mungkin nggak gitu ya jaringannya karena wifi. Misalkan kalau yang di Facebook itu kita tinggal masuk ke Facebook, terus kita cari grup asam lambung. Nah, kalau grupku memang kebetulan sudah banyak, gabung gitu. Kalau kita lagi benar-benar waktunya banyak, kita bisa cek ini nih, komentar-komentar ini. Orang-orang yang benar-benar lagi kayak gini. Saya sudah 1 tahun asam lambung, 1000 sensasinya, dan lain-lain. Ini tuh orang-orang yang komen di sini tuh berarti dia tuh target yang hangat. Kecuali ini ya, dia dagang ini. Nah, tapi saya yang sekiranya tersiksa ya. Tersiksa. Iya. Tapi kalau saya saranin sih jangan komen iklan begini ya, kayak kurang sopan. Tapi yang nggak tahu ya, kalau yang punya ini ngizinin misalkan iklannya yang lagi berjalan terus kita iklanin produk kita di sini, itu menurutku nggak sopan gitu. Nyepam bukan sih namanya? Nyepam itu kalau banyak ya, beberapa kali kirim 1, 2, 3 terus komennya itu aja. Nah, mungkin kalau orangnya ada WA-nya, kita bisa langsung ke WA, kita jujur-jujuran aja.
Kak, saya lihat komen kakak di Facebook misalkan ya, emangnya bener ya kak, kakak lagi ini, terus kayak misalkan mau sharing aja dulu gitu ya, karena kalau pada umumnya semua orang yang asam lambung ini penasaran dengan obat yang lain yang mungkin langsung membuat dia sembuh gitu ya. Tapi ada juga tipe orang yang enggak langsung percaya dengan obat baru ketika dia sudah nyaman dengan obat yang dia pakai sekarang gitu. Jadi ya sebisa mungkin bisa sih. Bebas lah pokoknya caranya, yang penting teman-teman nyaman sendiri. Bisa coba coba sendiri teknik ini, coba sendiri teknik itu. Tapi yang kemarin aku coba itu benar-benar tekniknya itu nggak langsung ngejualin, nggak langsung nawarin produk, tapi benar-benar sharing dulu biar dia tuh keluar dulu, kita dapat informasi lebih dulu, jadi sharing dulu baru ujungnya aku selling gitu. Jadi nggak langsung selling, kecuali kalau dia tanya langsung ya, kan aku misalkan pajang status obat lambung ini nih. Nah, dia tanya berapa harganya. Nah, berarti itu dia udah mau langsung dijualin gitu. Nah, bisa dari cari komen-komen di kayak gini, itu gratis ya teman-teman, tanpa biaya iklan. Bahkan kalau misalkan teman-teman dapat lead sendiri, ini kan masuknya nanti leadsnya teman-teman, nggak ada bagi hasil sama ADP. Jadi kalau ADP-nya belum iklan, teman-teman bisa cari lead sendiri. Dan kemarin sudah saya konfirmasi sama Mas Ian sama manajemen, kalau teman-teman dapat lead sendiri itu nanti komisinya beda. Benar begitu ya Mas Ian ya? Mas Iannya kemana ya? Mas Ian. Biarin aja. Pokoknya itu ya teman-teman, kemarin itu kalau teman-teman mau cari lead sendiri yang gratisan, bisa dari grup WA, kita cari dulu grup WA-nya, kita gabung grupnya, terus kita PDKT sama semua peserta di WA tersebut. Tentu dengan etika yang baik. Jangan langsung nyepam, jangan langsung dagang di grupnya tersebut, itu nggak sopan ya. Misalkan kita masuk grup asam lambung, terus kita tiba-tiba nge-share produknya kita di grup orang, wah itu tidak sopan sekali. Jangan kayak gitu ya, kita jalur belakang aja yang sopan-sopan. Itu bukan menusuk dari belakang, tapi itu cara yang sopan. Nah, jadi kemarin ini saya belum tahu kepastiannya ya. Tapi kemarin yang saya bicarakan sama Mas Ian, sama Mas Rian, itu fee-nya teman-teman, komisinya teman-teman dari leads yang didapat sendiri itu sekitar 25.000 untuk asam lambung yang besar. Nah, untuk produk yang lainnya saya belum tahu, tapi sedikit mungkin ada gambaran, intinya lebih banyak daripada leads yang daripada bagi hasil dari ADP. Yang besar itu kan berapa, 10.000 atau berapa, atau 5.000? 10.000 ya yang besar itu. Nah, kalau teman-teman punya lead sendiri, nyari sendiri, itu kemarin kata Mas Ian itu sekitar 25.000. Tapi saya juga belum bisa pastikan ke depannya ini ada perubahan lagi atau belum. Mungkin nanti akan dibantu jelaskan oleh Mas Ian atau Mbak Septi di grup. Ini hanya untuk gambaran saja teman-teman. Kalau teman-teman rajin cari lead sendiri, teman-teman dapat fee yang lebih gede. Intinya seperti itu. Jadi biar kita nggak melamun ketika nggak running nih. Wah, saya nggak ada penghasilan nih bulan ini karena nggak di-runningin. Nah, kita running sendiri aja. Itu dengan lead gratisan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Teh izin bertanya. Boleh diizinkan. Teh, kalau kita ngejapri yang lead gratisan itu pakai WA admin ini atau pakai WA yang lain teh? Kalau saya sendiri pakai WA admin aja biar profesional gitu ya. Kecuali kalau
ya bebas aja sih kalau misalkan mau pribadi banget gitu ya, pakai WA pribadi nggak apa-apa. Tapi kemarin sudah saya izinkan ke Mas Rian, kalau misalkan mau menawarkan produk dengan WA yang pribadi, kayak saya kurang harus panjang banget gitu ya ceritanya. Tapi kan kalau udah ada profesionalitas dari WA-nya kita yang ini, karena udah ada apa itu namanya, gambar-gambar, katalog dan lain-lain, itu orang kan udah langsung percaya. Kalau saya sih pribadi sih pakai yang ini. Ya meskipun ada yang pakai yang XL satunya itu untuk teman-teman terdekat atau untuk offline. Kalau saya kayak gitu. Bebas aja teman-teman mau pakai yang mana, yang penting intinya sesuai kebutuhan aja. Gitu. Teman-teman nyamannya pakai yang mana? Oke, tadi Mas Putra apa ya? Berarti Ya, Teh, kalau ya Mas Putra, monggo. ya duluan aja. Ya Mas Putra aja monggo. Kita diskusi. Antri. Gimana Teh Neni? Kalau Teh Neni ini nyimak dari awal nggak Teh Neni? Kalau Teh Neni sama Mbak Dian ini wah, Mbak Neni dicolek kok langsung hilang ya? Ini kalau Teh Dian sama Teh Neni biasanya jago jualan offline karena sudah terkenal sebagai pedagang mungkin ya secara offline-nya. Terus ini Mas Putra jago shop selling, Mbak Rahayu jago shop selling juga, Pak Lastri jago juga. Teman-teman semua jago semua, atau Betina? Maaf, Betina ya kayaknya. Oke, silakan dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya, atau tadi dari penjelasannya mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ulang. Tadi wah, Mbak Lastri, monggo. Bunda Arfan, monggo. Mas Putra, tadi duluan, sekarang diam-diaman. Gini aja dah, biar seru. Target temen-temen itu per bulan pengen ngasih fee berapa? Ayo, biar nanti dari perusahaan tuh bisa ngusahain polanya atau formulanya yang pas sehingga bisa mencapai targetnya yang realistis gitu. Ayo, 3 juta, 4 juta. Nah, kalau pengalaman dari kemarin, teman-teman, saya japri sekitar 100 orang. Itu closingnya 1.800.000 sampai 1 jutaan. Jadi closing rate-nya itu sama kayak yang Rakjel itu ya, sekitar 10%. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lebih fokus ya, karena saya kemarin nyambi pindah, nyambi ini, nyambi itu. Jadi closing rate-nya rendah banget 10%. Nah, tapi dari yang WA marketing ini sebenarnya bisa closing 30 sampai 40%. Seperti itu. Kalau baru banget ya. Kecuali kalau teman-teman udah PDKT dan lain-lain, mungkin bisa kayak Mbak Rahayu sama Mas Putra bisa 70%-an. 70%-an untuk yang jalur PDKT dulu ya. Jadi kunci utamanya itu di servisnya ya. CS Excellence, dari situnya kita menguasai panggungnya, menguasai materinya, insya Allah closing rate-nya juga bagus, apalagi target marketnya panas banget, sangat panas, jadi insya Allah lebih mudah untuk di closingkan. Teman-teman percaya atau tidak? Gimana?
Semangat atau tidak? Semangat teh. Semangat teh. Mau nyoba ya yang gratisan ini? Mau teh. Oke. Ini Udah nyoba tapi belum ada yang nyantol teh. Nah, kemarin gimana caranya Mbak Lastri? Tanya-tanya dulu, pendekatan dulu, tapi kebanyakan katanya udah lagi agak mendingan gitu. Alhamdulillah ya. Apa mau difasilitasi live rupiah beneran? Mungkin bisa dicoba. Kalau selama ini kan jadi sebagai follow up gitu. Nanti kita tentukan tanggal rupiah beneran gitu, artinya live streaming langsung. Di situ juga nanti ada tanya jawab. Nah, sebagai bahan follow up nanti teman-teman bisa PC-in ke semua peserta baik yang udah closing maupun belum closing. Goalsnya, targetnya ketika selesai rupiah, kan rupiah itu beneran live ya, bukan rekaman, jadi ada interaksi tanya jawab begitu. Tujuannya nanti yang belum closing jadi yakin untuk makin beli, yang udah closing nanti bisa repeat order lagi. Gimana, tertarik nggak? Nanti diaturkan gitu, entah sama Mas Uti atau sama ada Ustadz, ada tertulis lah nanti itu yang sama saya nanti. Gimana? Boleh Mas, bisa dicoba. Ya nanti umum aja, umum. Jadi deteksi umum lah bahasanya. Nanti yang dijodoh juga bisa masuk, yang aslam masuk Pak. Jadi rupiah deteksi umum, mungkin judulnya kayak deteksi gangguan jin secara umum lah. Dan nanti kita referensi tentang lambungnya, nanti baca-baca lah apa aja sih sebenarnya penyebabnya, ya kayak tanya jawab gitulah di situ. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sarana follow up atau salah satu sarana untuk mencari leads ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sini, gak apa-apa, sini. Ya, kita share, linknya di share. Nanti buat flyer kan, siapapun yang pengen bisa ikut lah. Konsepnya live konsultasi ya. Ya, jadi konsepnya itu mungkin penjelasan rupiah, terus rupiah langsung. Setelah rupiah nanti ada ada reaksi kan, ada gejala dan reaksi itu kalau bisa secara umum kita balas di situ lah langsung. Lalu setelah itu teman-teman follow up lagi setelah rupiah dijawab gimana, ada reaksi apa setelah rupiah. Nah, nanti itu bisa jadi bahan buat nanti supaya intensif lagi kita pakai ramuannya yang itu. Gimana? Kalau live gitu durasinya berapa menit Mas acaranya? 2 jam. Kalau kemarin pengalaman yang di GDD untuk alumni itu, untuk peserta ya, 1,5 jam lah. Mungkin yang lama tanya jawab ya. Ya, kalau untuk bacaan rupiahnya sendiri itu ya paling cuma 15-20 menit lah, sampai setengah jam lah. Tapi yang lama itu kan pertama penjelasan tentang rupiahnya sendiri setengah jam, rupiahnya setengah jam, mungkin tanya jawabnya kadang menyesuaikan. Ya gitu, nanti teman-teman bisa sebar ini sebar pancingannya itu dengan cara flyer deteksi gangguan jin secara gratis lah, kayak gitulah.
nanti bisa kita kaitkan dengan keluhan-keluhan medis. Ya Zoom berarti Kak. Ya nanti Zoom yang merekanya itu nontonnya via YouTube Live. Jadi mereka nggak pakai Zoom karena kita juga belum terlalu profesional ya. Ini yang Ustadz Sulis yang sebagai praktisi kita juga itu sebenarnya bukan yang rupiah, tapi beliau kita butuhkan karena bacaan Al-Qurannya bagus. Gitu. Nanti sama saya bantu jawab lah. Nah saya kebetulan bacaan Al-Qurannya nggak terlalu bagus, jadi butuh juga pendampingan dan dia bisa ngerti sedikit. Tapi bukan praktisi sebenarnya, tapi praktisi yang kita hire supaya dia sambil belajar gitu. Bagusnya memang Mas Mufti yang langsung sebenarnya, tapi kita nggak bisa nggak bisa pastikan kalau Mas Mufti yang kita harapin untuk ngadain. Jadi nanti buat flyer deteksi gangguan jin, judulnya mungkin deteksi gangguan jin penyebab penyakit A, B, C, D, F, G gitu ya. Dan ya udah nanti arahnya nanti yang asam lambung itu sebenarnya bisa buat penyakit apa kan, nanti bisa arahnya gitu. Kalau saya mau kasih masukan Mas sebelum sebelum memberikan menyebarkan link atau flyer itu, di sebelumnya itu kita udah mulai kasih sedikit demi sedikit penjelasan, sehingga ini untuk meminimalisir banyaknya pertanyaan, sehingga pertanyaan sudah beberapa terjawab di pokoknya dari tulisan-tulisan penjelasan itu arahnya bikin orang makin excited untuk ikutan